وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang dimana kita mengkaji dan membahas tentang kitab hakikat pokok-pokok dan buah keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebelumnya Ana mohon maaf atas kesalahpahaman yang Ana pahami tadi ya. Semoga Allah Azza wa Jal mempermudah semua urusan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Pada kesempatan kali ini insya Allah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan kembali di pembahasan kita di pasal berikutnya ya. Kalau pertama kemarin kita bahas pasal yang pasal pertama ya. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam pasal iman itu bertambah dan berkurang di halaman 43. Maka kalau sebelumnya kita membahas tentang definisi iman, apa itu iman, maknanya apa, urgensinya apa, kemudian sifat-sifat orang yang beriman itu seperti apa. Lalu kita membahas ya beberapa ayat-ayat tentang keimanan. Kita juga membahas tentang hadis-hadis tentang keimanan. Maka di pasal kali ini, insya Allah Azza wa Jal, kita akan membahas sebuah tema bahwasanya iman itu, iman yang kita miliki, yang ada dalam hati kita, itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, untuk yang baca pada kesempatan kali ini, ya insya Allah kita minta Ibu Iriana. Ada Ibu Iriana? Ada Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu silakan di halaman 43. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iman itu bertambah dan berkurang. Apabila makna iman telah sabit dan kokoh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya ia adalah sebuah nama yang mencakup seluruh syariat-syariat Islam, pokok-pokok iman, hakikat ihsan, dan hal-hal turunannya dari perkara-perkara agama. Bahkan ia adalah nama bagi agama seluruhnya. Maka harus dimaklumi bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bisa menjadi kuat dan menjadi lemah. Dan masalah ini tidak mengandung ketidakjelasan dari sisi manapun, tidak secara syar'i, tidak secara fisik, dan tidak pula secara kenyataan. Hal itu karena nas-nas Alkitab dan As-Sunnah menyatakan dengan jelas bahwa bertambah dan berkurang seperti firman Allah Ta'ala, yang artinya supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Surah Al-Fat ayat 4. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Al-Quran, Surah Al-Mudassir ayat 31. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-sebaik pelindung. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 173. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Al-Quran Surah At-Taubah 124.
dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Baik, Demikian di sini juga indra. jadi beliau katakan di sini, Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, apabila makna iman telah sabit. Jadi kita ini sebelumnya sudah bahas tentang definisi iman, ya. Kalau kita sudah paham bahwasanya iman itu adalah qaulun, ya, ucapan, iman itu adalah perbuatan, iman itu adalah keyakinan, ya. Yang dimana di sini kekokohan definisi dari iman itu tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian kita juga paham bahwasanya iman itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh syarat-syarat Islam. Ya, karena secara umum definisi iman itu ya apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, itu adalah iman. Ya, mencakup seluruh syarat-syarat Islam. Syarat-syarat Islam ini berarti ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak, ataupun pokok-pokok iman. Ini adalah ibadah-ibadah yang batin. Hakikat-hakikat ihsan. Nah, ihsan ini sudah kita bahas ya, martabah yang ketiga, ya, derajat yang ketiga, di mana seseorang itu ketika melakukan sesuatu, ya, dia selalu mengetahui dan selalu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Dan berbagai hal turunannya dari perkara-perkara agama. Jadi itu semua mencakup makna iman. Dan bahwasanya iman itu adalah nama bagi agama seluruhnya. Dalam arti kata seluruh apa syariat yang ada di dalam Islam itu bisa diwakili dengan kata iman. Maka harus dimaklumi bahwasanya iman itu dapat bertambah dan berkurang, bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah. Ada orang ya yang kemudian dia dengan gemarnya mengucapkan ucapan yang baik, gemarnya dia berpikir, gemarnya dia untuk membaca Al-Quran. Tapi ada suatu masa ketika ya rutinitas-rutinitas itu mulai turun. Ya. Begitu sebaliknya, ada orang yang tidak terbiasa untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Seperti salat sunnah, dia tidak terbiasa untuk melakukan puasa sunnah. Lalu kemudian ketika dia belajar dan nimbul ya keinginan yang sangat kuat untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, dia menjadi ya semangat sekali mengamalkan amalan-amalan sunnah. Jadi ada sesuatu yang berkurang, ada sesuatu yang bertambah. Ya dari perbuatan ataupun ucapan kita. Nah, itulah iman kata beliau. Dan masalah ini ya beliau katakan adalah masalah yang sangat jelas. Ya maksudnya tidak mengandung ketidakjelasan itu maksudnya ada masalah yang sangat jelas. Dari sisi manapun. Iman itu adalah qaulun, ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan, ini merupakan hal yang sangat jelas dari sisi manapun, ya. Baik secara syar'i, secara fisik maupun secara kenyataan. Bahkan beliau bahas di sini dari segi syariat ya. Dari segi syariat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menyatakan dengan jelas bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Apa dalilnya? Pertama beliau bawakan surat Al-Fath ayat yang keempat, kata Allah Azza wa Jal, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Agar keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwasanya iman itu dapat bertambah. Keimanan orang-orang beriman itu dapat bertambah. Kemudian dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-31 Allah nyatakan wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Ya, jadi sesuatu yang bertambah itu ya menyatakan bahwasanya sebelum bertambah ada sesuatu yang sudah ada. Itu kan logikanya seperti itu. Allah katakan bertambah berarti kan memang sudah ada. Lalu kemudian jumlahnya bertambah. Jadi iman, kata Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin itu imannya dapat bertambah. Di ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173 Allah sebutkan alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang ya yang kemudian semua manusia mengatakan kepada mereka, qad jama'u lakum fakhshawhum. Sungguh ya pasukan-pasukan itu telah mengumpulkan ya senjata-senjata mereka, kekuatan-kekuatan mereka untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka dari itu takutlah kalian kepada mereka. Ya, ini bagaimana ya orang-orang munafikin menggembosi kaum muslimin agar takut kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kenapa? Karena dikatakan orang-orang Quraisy ya datang dengan pasukan yang sangat besar, datang dengan senjata yang sangat canggih. Mereka datang dengan orang-orang yang berpengalaman dalam peperangan.
Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian wahai kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malah sebaliknya, ya, ketika digembosi dengan orang-orang munafikin, disuruh untuk takut kepada orang-orang kafirin, kaum muslimin ketika itu sebaliknya. Mereka bertambah keimanannya kepada Allah seraya mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati keimanan kaum muslimin dengan adanya pertambahan. Maka ya, perkataan itu perkataan siapa? Perkataan orang-orang kafirin, orang-orang munafikin kepada kaum muslimin malah menambah keimanan kaum muslimin. Ya, mereka diperintahkan untuk takut orang-orang kafir, tapi semakin yakin mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat At-Taubah ayat yang ke-124 Allah nyatakan wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Kata Allah Azza wa Jalla, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara orang-orang munafikin itu ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Nah, nantangin malah kan ya. Orang-orang munafikin itu tidak bisa merasakan pertambahan iman. Kenapa? Karena memang imannya itu tidak ada. Ya seperti yang tadi kita jelas, sesuatu itu dikatakan bertambah kalau memang aslinya ada. Ada ketambahan yang lain disebut bertambah. Nah, orang-orang munafikin ini tidak bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman, tidak bisa merasakan bertambahnya keimanan karena memang dalam hati mereka tidak ada keimanan. Sehingga mereka mengatakan, siapakah di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang bertambah keimanannya setelah ayat-ayat ini atau setelah surat ini turun? Ya. Adapun orang-orang yang beriman, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, maka surat ini menambah keimanan mereka dan mereka merasa gembira. Inilah perbedaan antara orang-orang munafikin dengan orang-orang mukminin. Ya, Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan surat ya, Allah mensifati kaum mukminin bergembira dengan surat tersebut. Allah Azza wa Jalla menceritakan ketika Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, kaum muslimin merasa gembira. Nah, sekarang ini kita cross check ke diri kita. Kalau seandainya ayat-ayat Quran yang ada selama ini ya di antara kita, ketika kita baca atau ketika tidak kita baca, adakah rasa gembira dalam diri kita ya dengan ayat-ayat tersebut? Adakah ya pertambahan iman yang terjadi di dalam hati kita karena ayat-ayat itu ada di sekitar kita? Maka ini adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang munafikin itu tidak dapat merasakan pertamanya ayat dari Allah. Walaupun zahir mereka Islam, zahirnya Islam, sedangkan dalam hatinya ya menyembunyikan kekufuran. Sedangkan ya orang mukmin, mereka itu hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan secara zahirnya pun menampakkan syiar-syiar Islam. Yang dimana mereka ya, gembira ini kan terlihat berarti ya. Mereka terlihat. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menceritakan kondisi mereka baik yang lahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Zahirnya apa? Mereka gembira. Orang-orang mukmin itu dengan Al-Quran gembira. Orang mukmin itu dengan ya, ayat-ayat Allah itu bergembira. Tidak ada ya kesedihan. Mereka sangat gembira dengan adanya Al-Quran. Itu dari zahir mereka, penampilan zahirnya. Sedangkan dalam hati mereka Allah sebutkan zadathum imana. Ya. Zadathu fa'amal ladzina amanu fazadathum imana. Maka orang-orang yang beriman itu dengan turunnya surat ini menambah keimanan mereka. Dan kemudian beliau sebutkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Silakan Ibu dilanjutkan. Afwan Ustadz, boleh menjelaskan sedikit sebelum dilanjutkan Ya, pertanyaan. silakan. Ya. Berdasarkan bab ini kan iman itu bertambah dan berkurang. Tadi Ustadz sudah menjelaskan juga kepada kami sesuatu yang bertambah pasti dia sudah ada dulu ya. Itu kan karena dia sudah ada makanya dia bertambah. Tapi kalau dia tidak ada berarti kan tidak ada yang ditambah ya gitu Ustadz. Ya.
Artinya yang mau saya tanyakan tuh begini Ustadz, sebelum masuk ke bab ini, artinya kita kembali ke bab yang lalu dalam hal ini, Hmm. iman itu sesuatu yang bertambah tuh berarti memang seseorang tuh sudah memiliki iman. Yang di sini kalau dibahasnya kemarin itu kita adalah iman itu terbagi atas perkataan itu tuh hati, lisan dan amal zohir gitu ya Ustadz ya. Ya, Karena saya benar. teringat Ustadz di surat yang kemarin kita juga sudah bahas di surat Al-Hujurat, orang Badui itu Allah bilang kamu belum beriman. Artinya ada iman yang diakuin sama Allah, ada yang belum. Artinya walaupun namanya sama-sama iman ya Ustadz. Hmm. Artinya Ya. orang yang di syariat tadi yang namanya rukun Islam itu disebut orangnya sudah beriman ya Ustadz. Ya. Pada saat dia disebut di sini iman pokok itu adalah dia mengimani rukun iman ada 6, kemudian baru tingkat selanjutnya adalah ihsan ya Ustadz. Yang saya Ya. ingin ini kembali kepada dirinya kita masing-masing nih. Apakah yang saya pahamin Ustadz tolong bantu koreksi yang dijanjikan Allah kepada seseorang yang mendapatkan janji jannah, janji kabar bahagia itu adalah janji yang di sini disebut orang yang beriman di sini bukan iman secara zohir tapi mukmin. Tadi kan namanya kan Islam, nanti ada yang namanya iman itu orang yang mukmin, muslim, mukmin sama muksin ya Ustaz. Maksudnya dia tingkatannya demikian penamaan darinya Allah. Nah, yang saya mau tanyakan sama Ustadz berarti kita harus paham betul nih yang bisa bertambah atau berkurang itu orang yang betul-betul sudah memahami definisi iman itu sendiri. Begitukah? Gimana yang terakhir? Artinya gini Ustaz, kan iman itu bertambah dan Ya, berkurang. sama. Oke? Baik. Artinya kan ada sesuatu yang bertambah itu karena dia sudah ada. Kalau seseorang Baik. sendiri tidak paham dengan apa itu iman, iman itu kan Baik. terbagi nih tadi nih yang Ya. yang di hati, yang kalau itu nggak tahu. Karena nanti kan kita berbicara lagi ini bisa sesuatu bisa terjadi kita tidak tadi munafik itu kan di hatinya tidak gitu loh Ustadz, itu Ya. tidak mungkin bertambah. Artinya saya ingin kita clear dulu bertambah tidak bertambahnya nih Ustadz supaya kita termasuk yang bertambah atau tidak gitu loh Ustadz, supaya clear di sana Ustadz. Baik, Mohon poin yang dijelaskan. ditanyakan apa, Bu? Poin yang ditanyakan begini Ustadz, tolong jelaskan kembali kepada kami yang harus Baik. disiapkan seseorang supaya dia betul-betul termasuk orang yang ditambah imannya Ustadz. Baik. Seperti itu Ustadz. Artinya kita tidak berprasangka bahwa kini ini tadi Ustadz bilang kalau kemarin kita ciri-cirinya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar gitu loh kan. Ada ciri-cirinya gitu loh Ustadz. Ya. Artinya bertambah ini bagi orang yang memiliki arti yang seperti ini gitu loh Ustadz, yang mau saya hendak tanyakan itu baru bisa bertambah. Kalau tidak ada memiliki itu nggak mungkin ada tambah, tidak ada mungkin ada berkurang gitu loh Ustadz. Supaya Ya, clear jadi banget ini masalahnya kalau hati kan yang tahu kita sama Allah nih Ustadz. Ustadz nggak bisa koreksi kami hatinya karena kami memiliki hati masing-masing. Supaya clear Ustadz Afwan, agak ini saya bermasalah supaya clear banget ini sesuatu hal banget gitu loh Ustadz buatnya saya pribadi dan insya Allah bagi yang lain. Tolong diulang kembali Ustadz. ya, barakallahu fiik, jazakillahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan tadi pembahasan yang kita angkat bahwasanya iman itu ya merupakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Berarti iman itu dari tiga sisi ini. Ya, iman itu tidak hanya diwakili oleh apa yang kita ucapkan. Ya, kalau iman itu hanya diwakili oleh apa yang diucapkan, itu orang-orang munafikin berarti kan disebut sebagai orang mukmin. Padahal tidak. Karena itu dilihat ya. Orang munafikin itu kan orang-orang yang zahirnya itu terlihat ataupun apa yang mereka ucapkan terdengar Islam. Sedangkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang mereka sembunyikan itu berlawanan dari apa yang mereka tampakkan ataupun yang mereka ucapkan. Jadi pada hakikatnya seseorang itu ketika dia memiliki keimanan, dia sudah beriman tuh, itu kan pondasinya dasarnya ya. Dia sudah memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb-nya. Ya. Dia kufur kepada selain Allah. Apapun yang disembah, apapun yang ditaati, apapun yang kemudian
diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dia kufur kepada itu semua. Itu menjadi pondasi dia. Jadi pondasi yang seandainya ya dia mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, ya, ataupun dia menjauhi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahap selanjutnya, maka disitulah keimanan dia akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan iman tadinya itu menjadi satu, ya, dengan dia melakukan ketaatan, maka dia akan naik menjadi dua. Dia melakukan ketaatan, dia akan naik menjadi tiga. Melakukan ketaatan lagi, naik menjadi empat. Ketika dia melakukan maksiat, dia meninggalkan ketaatan, akhirnya berkurang menjadi tiga. Nah, seperti itulah kondisi keimanan kita ketika sedang naik maupun sedang turun. Nah, kita ini tidak bisa, ya, kita disibukkan dengan perkara-perkara ibadah yang zahir, tapi kalau seandainya pokoknya ini loh, pokoknya ini apa? Allah Azza wa Jalla minta dari kita apa sih, Ibu-Ibu? Allah itu meminta dari kita untuk memurnikan tauhid kita. Ya. Maka dari itu, ketika tauhid kita itu sudah murni, apa sih maksudnya pemurnian tauhid? Pemurnian tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal ibadah kita. Kita beriman kepada Allah dalam arti kata hanya Allah lah yang ditaati. Ya. Hanya Allah lah yang diikuti. Hanya Allah lah yang diibadahi. Selain itu, saya kufur kepada mereka semua. Itu adalah bentuk pemurnian tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak mau ada saingan. Nggak ada mau ada sekutu. Allah itu tidak butuh syarik. Ya, Allah itu tidak butuh sekutu dalam hal apapun. Dan Allah tidak ridho untuk disekutui. Maka dari itu Allah jadikan syirik itu adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Ketika seseorang itu melakukan berbagai kesalahan, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah menerima taubat. Allah Maha Penyayang. Tapi kalau sampai dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut itu adalah dosa kesyirikan, ya, itu tidak ada tawar-menawar. Allah Azza wa Jalla mengancam dia dengan ancaman yang sangat keras bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Sehingga inilah yang harus dijauhi terlebih dahulu. Seorang, ya, dia membersihkan hatinya dari berbagai bentuk kesyirikan. Dia masuk ke dalam Islam ini dengan penuh suci. Penuh sucinya ini dalam arti apa? Dia hanya meyakini Allah lah Rabb yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak berhak untuk disembah. Ya. Selain Allah Azza wa Jalla tidak berhak untuk diikuti. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk ditaati, tidak berhak untuk ditunduki. Hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Zat yang kita ikuti, zat yang kita esa. Allah Azza wa Jalla itu, ya, cuma satu. Rabb yang kita sembah dan kita ikuti. Kemudian tahap selanjutnya barulah, ya, apa yang Allah perintahkan ketika kita lakukan bertambah keyakinan, bertambah keimanan kita. Ketika Allah larang kita jauhi, itulah bertambah secara step by step, ya. Sedikit demi sedikit keimanan seseorang itu akan bertambah seiring banyaknya ketaatan yang dia lakukan. Sebaliknya, keimanan seseorang itu akan berkurang seiring maksiat atau pelanggaran syariat yang dia lakukan. Jadi, apapun pelanggaran-pelanggaran syariat itu, baik yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, ataupun apa yang keluar dari lisan kita, ataupun apa yang ada di dalam hati kita, waliyadzubillah, itu dapat mengurangi, ya, tangga dari keimanan kita itu sendiri. Jadi, kewajiban pertama kita adalah memurnikan tauhid kita. Memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini itu dulu. Itu adalah pondasi pertamanya, ya, step pertamanya. Baru setelah itu kita pelajari Islam dengan benar, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu kita jalani, ikuti semua. Misalnya tingkatan-tingkatan keimanan seorang hamba itu akan semakin bertambah dan semakin naik. Kurang lebih seperti itu, Bu Met. Ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, artinya berarti di sini kan akan bertambah seseorang, iman itu kan artinya dia harus bersih dari kesyirikan, ya Ustaz. Artinya itu dulu. Sehingga kita tidak akan bisa masuk seseorang pada diri kita masing-masing, kita harus jelas dulu syirik itu apa gitu loh kan Ustaz, sehingga kita mendapatkan pertambahan itu. Yang khawatirnya kita tidak mengetahui syirik itu seperti apa,
sesuatu kekufuran seperti apa, kita merasa bertambah. Padahal tidak ada tambahan di sana itu loh Ustaz. Artinya dia kan Ustaz jelas Iya. artinya ini. Nah, ini yang hendak saya sampaikan supaya kita masing-masing mengenal itu sehingga tidak di atas prasangkanya kita gitu loh Ustaz. Alhamdulillah. Mm-mm. Artinya seperti Iya. itu. Yang hendak itu supaya kita betul-betul di sisa usia ini paham. Ini kita sedang tambah atau cuman dengar aja nggak ada apa-apa, nggak ada tambahannya apa-apa. Justru Benar. kita ya atasnya di atas prasangka yang khawatirnya itu Ustaz. Nah, itulah. Itu kekhawatiran yang semisal itu harus dihadirkan selalu. Kan kita selalu bahasakan ya dengan apa namanya perkataan Al Hasan Al Basri, nifak itu adalah ya ma'aminahu illa munafiqun wa ma khafahu illa mu'min. Kenifakan ya, kekufuran, kesyirikan itu hal-hal yang menghancurkan seorang hamba itu tidak ada yang merasa takut, khawatir, ya selalu dia itu cemas, ya terjatuh dalam hal-hal itu kecuali itu menunjukkan akan keimanannya, bahwasanya dia adalah orang mukmin. Adapun orang yang merasa aman ini yang jadi masalah ya. Kalau dia merasa aman dari kenifakan, kalau dia merasa aman dari kekufuran, kesyirikan ya dalam ucapan-ucapan dia, dalam ibadah-ibadah dia, dalam perbuatan dia, dalam apa yang dia yakini. Nah, ini ya rasa keamanan atau merasa selalu aman itulah yang akan menjadi kenifakan itu sendiri ya. Itu bahaya, kata Al Hasan Al Basri rahimallahu azza wa jalla. Jadi bagaimana kita ini ya mempelajari sesuatu dari hal yang paling mendasar. Kita ini ya jangan berbicara terlalu jauh dalam amalan-amalan yang agung dan yang besar di dalam Islam kalau pondasi yang kita bangun itu adalah pondasi yang keropos. Kita harus kuatkan, kita harus kokohkan terlebih dahulu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebencian kita kepada kekufuran, kebencian kita kepada kesyirikan ya, kebencian kita kepada apapun yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan marah. Kalau seandainya tahap itu sudah bisa kita kuasai dengan baik, maka syariat apapun ya saya katakan syariat apapun yang ada di dalam Islam itu akan menjadi mudah dan menjadi ringan seorang hamba menjalankannya. Dan seperti itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah para sahabat. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belasan tahun di Makkah itu adalah untuk mendidik para sahabat agar memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menanamkan tauhid, menanamkan akidah yang begitu kuat kepada para sahabatnya sehingga ketika pindah ke Madinah turun ayat ini, turun ayat itu, turun aturan ini, turun aturan itu, para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Orang yang kemudian hatinya sudah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh apapun dia akan nurut, disuruh apapun dia akan taat, disuruh apapun dia akan mau. Kenapa? Karena itulah ya, sudah terpantek keimanan yang sangat kuat di dalam hatinya. Adapun kalau seandainya kita ya berbicara masalah-masalah perkara-perkara perintah yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah ya syariat-syariat yang ada tanpa kita membicarakan terlebih dahulu tentang pokok keimanan, tentang usul keimanan, itu akan menyebabkan banyak sekali ya perbedaan, akan menyebabkan banyak sekali akhirnya kelemahan, titik-titik yang akhirnya seorang muslim itu dia tidak paham kenapa dia harus melakukan ini. Dia tidak punya alasan kenapa dia harus mengucapkan ini. Dia harus melakukan ini dan itu, dia tidak tahu tujuan di akhir dia itu seperti apa. Sehingga memang sangat penting bagi kita ya untuk mempelajari perkara-perkara keimanan yang dasar dan pokok. Lalu setelahnya kita ya memupuk keimanan kita dengan amalan-amalan ketaatan ibadah sehingga iman kita bertambah lebih banyak insyaallah tabaraka wa taala. Baik, selanjutnya. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Amin barakallahu fiik wa iyyaki. Silakan dilanjutkan. Ya Ustaz. Demikian juga secara indrawi, materi, dan kenyataan menguatkan hal itu dari seluruh aspek-aspek keimanan. Karena sesungguhnya manusia dalam hal ilmu-ilmu keimanan, pengetahuan-pengetahuannya, akhlak-akhlaknya, amal-amalnya yang lahir dan yang batin, memiliki
tingkatan yang berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar, baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Juga adanya pengaruh-pengaruh dan adanya penghalang-penghalang, serta hal-hal lainnya. Maka orang-orang mukmin yang sempurna, mereka memiliki rincian ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, dan amal-amal keimanan yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu, amal-amal, dan akhlak-akhlak orang-orang awam dari kaum mukminin. Karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki ilmu-ilmu yang lemah lagi global dan amal-amal yang sedikit lagi lemah. Pada diri kebanyakan dari mereka, orang-orang awam, terdapat banyak penyimpangan, subahat, dan syahwat yang semuanya itu dapat melemahkan dan mengurangi iman dengan pengurangan beberapa derajat yang banyak. Bahkan Anda menemukan kaum mukminin memiliki banyak tingkatan yang berbeda-beda dalam satu disiplin ilmu yang sama yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu agama. Misalnya, salah seorang di antara mereka memiliki ilmu yang kuat dan sahih, yang tidak ada keraguan dan subahat pada ilmunya tersebut. Sedangkan yang lain memiliki ilmu yang lemah, dan pada dirinya terdapat banyak penyimpangan yang juga melemahkan ilmunya tersebut. Demikian juga akhlak-akhlak keimanan memiliki banyak tingkatan yang berbeda-beda, seperti perbedaan tingkatan dalam sifat-sifat, santun, sabar, akhlak, dan lain-lain. Demikian juga dalam hal ibadah-ibadah yang zahir, seperti sholat. Misalnya ada dua orang yang melakukan suatu sholat yang sama. Yang satu menunaikan hak-haknya yang zahir dan yang batin, serta beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihatnya. Dan apabila dia tidak bisa melihatnya, maka dia sadar bahwasanya Allah melihatnya. Sedangkan yang satu lagi melaksanakan sholat dengan zahirnya saja, sedangkan batinnya sibuk dengan hal selain sholat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, di sini tadi kita sudah bahas. Oleh karena itu, di depan tadi sudah dibahas bahwasannya untuk membuktikan iman itu adalah apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita yakini, apa yang kita perbuat, dan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya, itu bisa kita buktikan baik secara syar'i. Secara syar'i ini dengan dalil, dengan nas dari Al-Quran maupun dari hadis, maupun secara fisik atau secara kenyataan. Ya, beliau sudah bahas tuh, kalau menurut dalil ayat Al-Quran banyak sekali Allah menerangkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, itu kalau dari segi syariatnya. Nah, sekarang kita pindah nih dari segi kenyataan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itu pun membuktikan bahwasanya iman dapat bertambah dan berkurang. Jadi ini pembuktian, ya. Pembahasan yang panjang lebar ini adalah untuk membuktikan. Al-Quran itu, iman itu bertambah atau tidak menurut Al-Quran? Oh, bertambah. Ayatnya ini, ayatnya ini, ayatnya ini. Baik. Menurut kenyataan yang bisa kita kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita. Apakah iman itu bertambah dan atau berkurang? Ya, kita katakan juga, ya, iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Itu bisa dibuktikan secara indrawi, ya. Atau disebut dengan material, ya. Dan kenyataan menguatkan hal itu dari seluruh aspek-aspek keimanan. Ya. Karena sesungguhnya manusia dalam hal-hal ilmu
dalam hal ilmu-ilmu keimanan, pengetahuannya, akhlak-akhlaknya, amal-amal yang lahir dan yang batin memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan perbedaan yang sangat besar ya. Antara satu manusia dengan manusia yang lain ya, antara seorang mukmin yang pertama dengan mukmin yang kedua, pengetahuannya tentang iman berbeda. Mukmin yang pertama dengan mukmin yang kedua, ilmu tentang keimanannya juga berbeda. Mukmin yang pertama dengan mukmin yang kedua, akhlaknya berbeda. Kita saksikan itu ya, akhlaknya berbeda ya. Amal yang mereka lakukan secara lahir itu berbeda antara mukmin yang pertama dengan yang kedua. Inilah pembuktian bahwasanya iman itu bertambah dan iman itu berkurang karena iman itu ya mencakup apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan yang terlihat oleh orang lain, yang terdengar oleh orang lain. Tapi ya ada satu aspek atau satu sisi yang tidak bisa kita buktikan secara indrawi, itu tadi ya, apa yang kita yakini dalam hati, apa yang terjadi dalam hati seorang mukmin atau seorang hamba itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi orang lain itu menghukumi kita dengan apa? Dengan lisan kita ya, dengan perbuatan kita, itulah yang dapat dipahami, itulah yang dapat dimaknawi oleh orang lain, dari akhlak kita, dari pengetahuan kita, ilmu kita terhadap keimanan itu sendiri ya. Sedangkan apa yang dalam hati kita, mereka tidak mampu. Baik. Semua hal-hal itu antara satu mukmin dengan mukmin yang lain berbeda-beda, baik dari sisi kualitas maupun dari segi kuantitas. Baik, kalau kita tadi kita bahasakan bahwasanya iman itu adalah apa yang kita ucapkan melalui lisan kita. Berarti tilawatul Quran termasuk iman dong. Kita baca Qurannya termasuk keimanan. Antara mukmin yang pertama dengan yang kedua. Mukmin yang pertama dia dalam sehari membaca 1 juz dari Al-Quran. Sedangkan mukmin yang kedua untuk baca 1 ayat saja berat sekali bagi dia. Baik, dari ini saja, dari satu sisi saja, ya kita tangkap itu melalui indera pendengaran kita atau kita tangkap melalui indera penglihatan kita. Kita lihat orang itu dan kita dengar. Untuk melakukan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, 1 huruf saja dalam sehari itu begitu berat dan begitu susahnya dia untuk membacanya. Sedangkan ada orang lain yang dalam sehari dia konsisten ya untuk membaca 1 hari 1 juz. Maka di sini kita bisa melihat bahwasanya keimanan itu antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Tergantung dengan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka ya yakini. Juga ada pengaruh-pengaruh dan adanya penghalang-penghalang serta hal-hal lainnya. Ya, berbagai faktor yang menghalangi seseorang dari bertambahnya keimanan. Ya. Dari berbagai faktor yang akhirnya mempengaruhi seseorang itu akhirnya imannya turun. Ya, semua itu ada apa namanya pengaruh-pengaruh dan penghalang-penghalangnya. Maka orang-orang mukmin yang sempurna, sempurna apa maknanya? Sempurna keimanan mereka, memiliki rincian ilmu-ilmu tentang keimanan, pengetahuan-pengetahuan tentang keimanan. Amal-amal mereka itu amal-amal yang sempurna. Ya, yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmu, amal, akhlak orang-orang awam dari kaum mukminin. Karena kebanyakan dari mereka hanya memiliki ilmu yang lemah lagi global dan amal yang sedikit lagi lemah. Jadi orang yang beriman dengan keimanan sempurna itu sudah pasti amal ibadahnya juga sempurna. Sehingga kalau seandainya kita bandingkan orang ini yang sudah memiliki keimanan yang sempurna, kita bandingkan dengan orang mukmin juga, ya mukmin juga dia, tapi ya amalannya tidak seperti amalan orang-orang yang pertama. Tidak seperti golongan yang pertama tadi. Apa yang dia baca dari Al-Quran itu tidak sama. Tidak bisa dibandingkan. Sangat jauh sekali. Kenapa? Karena imannya, ya, amalnya, ilmunya masih lemah. Tidak seperti orang yang pertama. Yang dia begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu percaya bahwasanya dia mampu untuk melakukan hal-hal itu dari berbagai ibadah yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepadanya. Atau yang Allah Azza wa Jalla sukai kalau dia lakukan hal itu. Jadi kita dapat membandingkan nih antara orang yang keimanannya sempurna dengan orang yang keimanannya lemah. Pada diri kebanyakan dari mereka, orang-orang awam, terdapat banyak penyimpangan syubhat dan syahwat yang semuanya itu dapat melemahkan dan mengurangi iman dengan pengurangan beberapa derajat yang banyak
Bahkan Anda menemukan kaum mukminin memiliki banyak tingkatan yang berbeda-beda dalam satu disiplin ilmu yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu agama. Jadi faktor kenapa ya yang membedakan antara orang awam dengan orang yang mukmin dengan keimanan sempurna itu ya yang mendasari itu semua adalah ilmu pengetahuan ya. Yang mengetahui yang mendasari itu semua adalah seberapa jauh dia mempelajari tentang keimanan. Sedalam kan keimanan kita ibu-ibu ya. Jadi bagaimana kita mau memiliki keimanan sempurna? Kalau kita sendiri tidak paham iman itu apa, ya kita itu bagaimana mau ya masuk ke dalam lingkup orang-orang yang sempurna keimanannya kalau kita tidak pernah tahu, nggak pernah paham sifat-sifat orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu seperti apa? Sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis itu seperti apa? Jadi intinya adalah dengan belajar. Seseorang dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dia mengetahui. Dan dengan pengetahuan itulah menjadi landasan pokok keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ya, ketika dia bertambah ma'rifahnya, bertambah ya ilmu dia, maka secara otomatis akan bertambah pula ya keimanan dia sehingga yang namanya syubhat, yang namanya syahwat itu dapat dia atasi dengan baik. Baik, kemudian bahkan Anda menemukan baik misalnya salah seorang di antara mereka ini mulai untuk beliau bandingkan antara orang yang memiliki keimanan yang sempurna dengan orang yang awam tadi. Salah seorang di antara mereka memiliki ilmu yang kuat dan sahih yang tidak ada keraguan dan syubhat pada ilmunya tersebut sedangkan yang lain memiliki ilmu yang lemah dan pada dirinya terdapat banyak penyimpangan yang juga melemahkan ilmunya tersebut. Apa maknanya di sini? Antara satu dengan yang lain. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang kedua imannya berbeda. Demikian juga akhlak-akhlak keimanan memiliki banyak tingkatan yang berbeda seperti perbedaan tingkatan dalam sifat santun, sabar, akhlak dan lain-lain. Jadi kesantunan seseorang itu seorang mukmin dengan yang lainnya itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan kesabaran. Ya, semakin santun seseorang, semakin sabar seseorang, semakin baik akhlaknya itu menunjukkan akan kualitas keimanannya yang semakin sempurna. Nah, ada orang yang tidak bisa santun, ada orang yang tidak bisa sabar, ada orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki akhlakul karimah, nggak memiliki adab. Itu menunjukkan kualitas keimanan dia juga, ya. Jadi beda, dan perbedaan itu bisa kita saksikan. Perbedaan itu bisa kita apa namanya? Bisa kita dengar dengan indera, panca indera yang kita miliki. Demikian juga dalam hal ibadah-ibadah yang zahir seperti sholat, ya. Misalnya ada dua orang yang melakukan suatu sholat yang sama, yang satu menunaikan hak-haknya yang zahir dan yang batin, serta beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan orang tersebut melihat Allah. Dan apabila dia tidak dapat melihat Allah, maka dia sadar dan dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Sedangkan yang satu lagi, itu gambaran orang yang pertama. Dia sholat dengan penuh kekhusyuan, dia sholat berdasarkan dengan ilmu, bukan hanya sekedar ngikut atau taklid saja dengan gurunya, tidak, dia tahu ilmunya. Sholatnya dia berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu syariat, kemudian dia bisa menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sholatnya itu bukan karena manusia, bukan untuk manusia tapi hanya untuk Allah, ya. Maka kualitas sholat orang yang seperti ini dengan orang yang ya melaksanakan salat secara zahir saja sedangkan batinnya sibuk dengan hal selain salat, ini tentunya berbeda, ya, tentunya berbeda antara dua orang tersebut. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya yang dimana kaum muslimin dalam ibadah-ibadah tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya dan ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Itulah pada intinya dia Syekh di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ingin membahas tentang itu sehingga berbicara panjang lebar dalam perkara ini. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Oleh karena itu, kaum mukminin itu ada 3 tingkatan. 1. Tingkatan as-sabiqun. 2. Tingkatan al-mustahidun. 3. Tingkatan orang-orang yang zalim al-muqtasidun. Baik. 3. Tingkatan orang-orang yang
jolim terhadap dirinya sendiri. Dan masing-masing dari tiap tingkatan ini, para pelakunya juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan perbedaan tingkatan yang banyak. Hamba yang beriman dalam dirinya memiliki kondisi-kondisi dan waktu-waktu yang mana amal-amalnya berjumlah banyak dan kuat. Dan terkadang sebaliknya. Dan semua ini disebabkan bertambah dan berkurangnya iman, serta kuat dan lemahnya iman. Dahulu, orang-orang pilihan dari umat ini dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap iman di antara mereka konsisten dengan keimanan mereka di setiap waktu. Mereka bersungguh-sungguh untuk membuat imannya bertambah dan kuat, dan untuk menepis penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengurangi iman, dan mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu. Mereka memohon kepada Allah agar Dia meneguhkan keimanan mereka dan agar Dia membuat keimanan mereka bertambah, baik itu ilmu-ilmu, amal-amal, maupun kondisi-kondisi keimanan. Baik, Maka lanjut. kita memohon kepada Allah agar Dia menambahkan bagi kita ilmu dan keyakinan, ketenangan dengannya, dan dengan berzikir, menyebut dan mengingatnya, dan keimanan yang benar. Hamba-hamba pilihan juga memohon dan berlomba-lomba untuk sampai pada ain al-yakin. Setelah mereka sampai pada al-yakin dan kepada hak al-yakin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Robku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah yakin, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah 260. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Surah Al-An'am ayat 75. Demikian Al-Hawariyun, pengikut-pengikut serta Al-Masih Isa putra Maryam. Tak kala mereka meminta agar diturunkan hidangan, lalu Nabi Isa menasihati mereka karena permintaan mereka ini. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Surah Al-Ma'idah 113. Maka mereka menyebutkan kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka dan kebutuhan-kebutuhan ilmiah dan keimaniahan dan lainnya. Baik, di sini dijelaskan. Setelah tadi panjang lebar beliau menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman secara keimanan sempurna dengan orang yang keimanannya iman biasa, atau beliau istilahkan dengan orang awam dalam keimanan.
Maka beliau katakan, oleh karena itu kaum mukminin itu ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah tingkatan al-muqtasidun, sedangkan yang ketiga tingkatan orang-orang al-zalimun, yaitu orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ini kurang lebih ya sudah pernah kita jelaskan ketika kita membahas tentang surat Fatir ayat yang ke-32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, orang-orang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang Allah pilih. Lalu orang-orang yang kami pilih itu terbagi menjadi 3. Ada yang menganiaya dirinya, ya. Ada yang kemudian pertengahan, ya. Ada yang kemudian mereka, ya, lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang pertama ini adalah sabiqun, orang-orang yang tidak mencukupkan dengan amalan fardu, tetapi juga mengejar amalan-amalan sunnah. Ini as-sabiqun. Sedangkan al-muqtasidun adalah orang-orang yang mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang disibukkan dengan maksiat dan hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah dan murka. Itu 3 tingkatan yang semuanya ada pada kaum mukminin. Dan beliau sebutkan, dan masing-masing dari tiap tingkatan ini para pelakunya juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda dengan perbedaan tingkatan yang banyak, ya. Maknanya gini, orang-orang ashabikun itu di antara mereka pun saling berbeda. Dan perbedaan mereka itu pun bertingkat-tingkat. Begitu juga orang-orang yang di Al-Muqtasidun itu, ya, antara mereka pun keimanan mereka saling berbeda satu dengan yang lainnya, saling bertingkat-tingkat, saling berbeda. Begitu juga dengan orang-orang al-zalimun, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan maksiat dan perkara yang Allah haramkan, itu bertingkat-tingkat keimanan mereka. Sehingga ya, hamba yang beriman dalam dirinya memiliki kondisi-kondisi dan waktu-waktu yang mana amal-amalnya berjumlah banyak dan kuat. Dan terkadang sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Ada juga waktu-waktu, ada kondisi-kondisi, ya, ada tempat-tempat yang kemudian ketika seseorang itu berada di kondisi, berada di waktu itu, berada di situasi itu, maka keimanan juga berkurang. Dan semua ini disebabkan bertambah dan berkurangnya iman serta kuat dan lemahnya iman. Jadi semua hal yang menyebabkan iman itu bertambah, semua yang menyebabkan hal iman itu berkurang, itulah yang menjadi penyebab bagaimana keterpurukan seorang muslim dalam suatu hal, ya, bagaimana kesuksesan seorang muslim dalam sebuah perkara. Dahulu orang-orang pilihan dari umat ini, maksudnya siapa ini, ya? Orang-orang yang as-sabiqun, ya. Dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap iman di antara mereka, mereka itu konsisten dengan keimanan mereka di setiap waktu. Jadi mereka itu disibukkan dengan urusan keimanan mereka. Ya, di pagi hari mereka disibukkan dengan keimanan mereka. Sudah baca Al-Quran belum? Sudah sedekah belum? Ya, sudah silaturahmi belum? Sudah berbuat baik belum kepada tetangga? Sudah mengucapkan ucapan yang baik belum terhadap orang tua, kepada anak, kepada pasangan? Nah ini ya, disibukkan dengan itu. Kemudian siangnya lagi disibukkan. Sorenya lagi disibukkan dengan amal ibadah. Malamnya disibukkan lagi dengan amal-amalan ibadah. Mereka konsisten dengan keimanan mereka di setiap waktu. Mereka bersungguh-sungguh untuk membuat imannya bertambah dan kuat. Jadi tidak disibukkan dengan urusan orang lain. Ya. Orang-orang mukmin itu fokus dengan apa yang menjadi tujuan dia hidup di dunia ibadah. Dia fokus dengan ibadah. Karena dia tahu ibadah itu hakikatnya keimanan. Ibadah yang berkurang berarti imannya berkurang. Ibadah yang bertambah berarti imannya bertambah. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menepis penyimpangan pendapat mengurangi iman, ya, mereka itu berusaha untuk apa? Menghindari hal-hal yang mempengaruhi keimanan mereka. Maksiat sudah tahu nih orang ini mau gibah nih, kita tutup pintunya, ya. Sudah tahu orang ini mau berdusta, sudah tahu orang ini mau adu domba, sudah tahu orang ini ya mau mengajak kita kepada kemungkaran, kita tutup pintu kita. Sehingga ya mereka itu sangat hati-hati dalam menjaga keimanannya.
sangat berhati-hati, ya sangat was-was sekali. Jangan sampai imannya ini berkurang. Mereka selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup untuk usaha-usaha itu saja, ikhtiar-ikhtiar itu. Jadi kita berbicara tentang usaha-usaha saja ya. Sekarang beliau sebutkan mereka juga orang-orang mukminin itu asabiqun, mereka memohon kepada Allah agar Allah meneguhkan keimanan mereka, agar Allah membuat keimanan mereka bertambah baik dari segi ilmu, amal maupun kondisinya. Ya, jadi bukan hanya sekedar usaha saja. Usaha sholat, usaha puasa, usaha untuk bantu orang sholat, tidak. Tetapi mereka, orang-orang pilihan itu juga selalu dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikuatkan keimanan mereka, untuk ditambah ilmunya, untuk ditambah ya amalan-amalan ibadah mereka, sehingga itulah yang akan menjadi hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sebutkan, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menambahkan bagi kita ilmu dan keyakinan, ketenangan dengannya, dan dengan berzikir, menyebut dan mengingatnya, dan keimanan yang benar. Jadi seorang mukmin itu ya jangan hanya difokuskan dengan amalan-amalan yang pada hakikatnya itu merupakan ikhtiar dari kita. Tapi kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah karena pada hakikatnya kita ini lemah, Ibu-ibu ya. Kita ini lemah. Manusia itu kata Allah Azza wa Jalla wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat lemah. Sekuat-kuatnya kita adalah makhluk yang lemah. Sepintar-pintarnya kita adalah makhluk yang bodoh, ya. Sehingga di sini yang harus kita pahami bahwasanya kita tetap butuh pertolongan dari Allah. Kita untuk menjadi orang yang saleh itu butuh kekuatan dari Allah. Kita untuk menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ini soleh dengan ikhtiar kita sendiri, tidak bisa. Ya, kita ini tidak bisa kemudian menjadi seorang mukmin dengan ikhtiar kita sendiri, usaha kita sendiri, tidak bisa, Ibu. Ya, harus berbarengan antara permintaan doa kita kepada Allah dan ikhtiar kita untuk menjadi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan as-sabiqun bil khairati biidzni rabbih. Jadi antara usaha dan ikhtiar, antara usaha dan doa itu harus berjalan berbarengan. Dan kita tidak boleh kita berusaha untuk menjadi hamba yang taat, tetapi kita tidak pernah memohon berdoa kepada Allah. Ini masuknya nanti hamba yang sombong, ya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku. Siapa orang yang sombong? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa kita lemah, kita butuh pertolongan Allah, sehingga tidak putus-putusnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat penting bagi kita untuk terus-menerus minta hidayah. Walaupun kita orang mukmin, walaupun kita ya hampir tiap hari kajian, hampir tiap hari kita baca Quran ya, kita melakukan sholat, berbagai sholat-sholat nawafil, kita menginfakkan harta kita, bersedekah di jalan Allah, tetap kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas dari itu semua ya. Hamba-hamba pilihan juga memohon dan berlomba-lomba untuk sampai pada ainul yakin. Ain itu kan mata ya, sesuatu yang dia lihat secara langsung dan itu membuat dia semakin yakin. Setelah mereka sampai pada ilmu yakin dan hakul yakin. Di footnote dijelaskan ilmu yakin adalah apa yang diketahui melalui pendengaran sama kabar, kias, dan pengamatan. Dan ainul yakin adalah apa yang disaksikan dan dilihat dengan mata kepala. Jadi apa yang kita tahu dengan apa yang kita saksikan kan itu berbeda. Walaupun kita ya sampai pada keyakinan yang dimana keyakinan itu kita dapatkan dari membaca Al-Quran, ya, membaca hadis. Itu keyakinan yang kita ketahui, itu derajat keyakinannya. Kita yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Dari mana? Dari ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan dalam berbagai hadisnya. Nah, begitu juga ilmu yakin, begitu juga dengan hakul yakin dan ainul yakin. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini, ya Allah perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta.
Bagaimana engkau menciptakan, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Bukan berarti Ibrahim itu tidak beriman kepada Allah. Bukan berarti Ibrahim itu ragu. Tapi Ibrahim ingin sampai pada derajat ainul yakin. Ibrahim itu sudah ilmu yakin dan hakul yakin. Tapi Ibrahim mau sampai kepada tahap ainul yakin. Kalau awalam tu'min ditanyakan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan. Karena Allah tidak tahu. Allah tahu. Jadi pertanyaan Allah itu bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu dan Allah ingin membuktikan kepada para malaikatnya. Ya bahwasanya Ibrahim itu adalah orang yang mukmin. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, kata Ibrahim alaihissalam, tentu aku telah beriman wahai Rabbku, hanya saja aku ingin ya agar hatiku ini tetap mantap dengan keimanan, agar tenang dengan keimanan. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dicincang-cincang ya, dibelah-belah semuanya, dipotong-potong, lalu pergi di setiap puncak gunung ditaruh sebagian ya. Jadi dikumpulkan tadi ya, bagian-bagian yang sudah dicincang itu ditaruh sebagian, seperempat di gunung yang pertama, seperempat lagi di gunung yang kedua, seperempat lagi di gunung yang ketiga, seperempat lagi di gunung yang keempat. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim, wahai Ibrahim, ya, ud'uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil keempat burung itu, niscaya mereka akan bersegera datang kepadamu. Itu pembuktian yang Allah Azza wa Jalla buktikan kepada Nabi Ibrahim. Bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Dan disitulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla bukan lagi ilmu yakin, tetapi sudah sampai kepada ainul yakin. Itu sesuatu yang dapat disaksikan oleh mata kepala Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga ya, untuk mentakkid ayat ini Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit, yang terdapat di bumi. Ya, kami perlihatkan itu semua agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Bukan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak yakin, tapi keyakinan itu pun bertingkat. Begitu juga Al-Hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, tatkala mereka meminta agar diturunkan Al-Maidah ya, hidangan. Lalu Nabi Isa menasihati mereka karena permintaan itu ya. Tapi mereka berkata, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wahai Nabi Isa, kami ini ingin memakan hidangan itu dan supaya hati kami itu tentram. Dan supaya kami yakin bahwa engkau telah berkata dengan perkataan yang benar kepada kami. Engkau telah jujur. Dan agar kami menjadi orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu. Menyaksikan hidangan itu. Kata pengikut Nabi Isa alaihissalam. Maka disebutkan di sini mereka pun menyebutkan kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka dan kebutuhan-kebutuhan ilmiah dan imaniyah dan lainnya. Baik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pasal kedua tentang sumber-sumber diambilnya iman ya. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang definisi keimanan, ayat-ayat tentang iman, hadis-hadis tentang iman, kalau sekarang kita bahas tentang pembahasan iman itu dapat bertambah dan berkurang, maka pada pembahasan berikutnya insya Allah kita akan masuk ke dalam sumber-sumber diambilnya iman. Baik, itu saja mungkin dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung saja di unmute mikrofonnya, dan yang bagi ingin bertanya melalui chat nanti insya Allah akan Anda bacakan. Tafadhol.
bertanya, Kak. Kalau nggak ada bertanya, saya Afwan Ustadz kembali bertanya kembali, boleh ya? Assalamualaikum Ustadz. Oh iya Kak, ya. Ustadz Afwan kembali bertanya Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ya, Bu Bet. Ya, kembali saya mau bertanya. Suaranya jauh banget ya, Bu Bet. Sekarang sudah terdengar Ustadz, sudah jelas. Masih jauh. Kedengarannya, Masya Allah. Baik, sekarang udah kedengar Ustadz. Padahal saya sudah ini suaranya udah kenceng banget nih. Belum ya? Sudah clear kah suaranya? Masih jauh sih, Bu Bet, suaranya. Iya, kalau gitu yang lain suara saya masih tidak terdengar dengan jelas. Iya, silakan yang lain. Atau mungkin mau lewat chat, Bu Meti. Repot nggak? Kalau kok ini ya ribet ya. Iya betul. Nah, Tidak terlalu suaranya. Insya Allah bisa di pekan depan nanti. Insya Allah ditahan dulu pertanyaannya. Insya Allah. baik. Padahal untuk yang lain jika ada yang ingin bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan syukron jazilan jazakallahu khairan barakallahu fiik atas keuangan waktu, ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Anda dapat info Ustadz, semoga orang tua Ustadz juga diberikan kesembuhan, diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dan menjadi penggugur dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Allahumma amin wa iyyakum.